Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita menangguhkan ajal kita di pagi hari ini setelah Allah mewafatkan kita malam tadi dengan menidurkan kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mudah-mudahan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ketaatan yang bernilai ibadah di sisinya. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan setiap waktu, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Ketaatan yang kita lakukan kepada Allah ditambah dengan hidayah untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain di waktu-waktu berikutnya. Inilah diantara salah satu makna hal jazaul ihsani illal ihsan dalam surat Ar-Rahman, bahwa balasan kebaikan adalah Allah akan memberikan taufik, hidayah, memudahkan untuk melaksanakan kebaikan berikutnya. Dan inilah yang senantiasa kita tunggu dan kita amalkan. Seorang mukmin senantiasa memiliki keinginan seperti itu. Ketika kita saat ini Allah beri taufik melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian disambung dengan kita bersama-sama thalabul ilmi, maka kita pun nanti waktu zuhur tiba sudah punya angan-angan untuk melaksanakan salat. Bahkan nanti setelah kita sholat zuhur pun menunggu waktu sholat berikutnya dalam hati kita, terus begitu. Sehingga inilah potret hati seorang mukmin, di mana selalu menunggu kebaikan berikutnya, dan itulah balasan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hari ini saya sebagai peran pengganti, figuran dari Ustadz yang qadarullah tidak bisa hadir karena sakit, syafahullah. Saya ibaratkan diri saya sebagai seorang tamu. Tamu niku koyok mayit, jarine. Kudu nganut diapa-apakno karo sing urip ini. Tak miring guyang-guyu. Baik, kita lanjutkan materi yang biasa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu dari risalah atau kitab Adawatus Syaitan lil Insan kama ja'at fil Quran, dengan sub pembahasan wiqayatul insan minas syaitan, bagaimana kita membentengi diri kita dari setan. Sudah ada berapa yang kita bahas? Alhamdulillah 4. Apa lagi? Yang pertama, benteng kita dalam rangka untuk menahan godaan dan dihindarkan dari tipu daya setan adalah ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah. Yang kedua adalah
iman dan tawakal. Yang ketiga, takwa dan istighfar. Yang keempat, yang kemarin, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya semakin tebal benteng kita, secara khusus Ibnu Qayyim pernah menyebutkan dalam Al-Wabilus Sayyib beliau, dalam bentuk zikrullah misalnya, ketika kita membentengi diri kita, zikir itu ibarat baju perang. Semakin tebal baju perang kita, maka senjata yang diarahkan musuh untuk melukai diri kita tidak akan tembus, bahkan bisa jadi berbalik ke arah musuh tersebut. Ketika benteng kita semakin tebal, semakin kokoh, bukan hanya tidak mampu menembus, tapi bisa jadi berbalik, kata beliau. Baik, yang kelima, benteng kita adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Mu'allif hafizahullah ta'ala menjelaskan, inna kalamallahil munazzal ala khairil khalqi, sesungguhnya kalamullah yang diturunkan kepada makhluk terbaik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga sebenarnya umat terbaik pula. Kita adalah umat pilihan yang Allah wariskan Al-Quran kepada kita. Biwasitati khairil malaikah, dengan perantara sebaik-baik malaikat, ila khairi ummah, kepada umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, litata'abbada bitilawatihi, agar bisa beribadah dengan membacanya, huwa afdaludz dzikri, ia adalah zikir terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut khairul khalqi, makhluk terbaik, karena beliau menerima wahyu berupa Al-Quran. Malaikat Jibril disebut dengan khairul malaikah, malaikat terbaik, karena malaikat ini yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu kepada makhluk terbaik berupa Al-Quran. Ila khairi ummah, kepada umat terbaik. Kalau di dalam surat Fatir ayat yang ke-32, Allah itu menjelaskan, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan Alkitab ini, yaitu Al-Quran, kepada orang-orang yang terpilih dari kalangan hamba kami. Hamba-hamba Allah banyak, tetapi yang diberi Al-Quranlah menjadi hamba-hamba yang terpilih. Ini tidak lain yang dimaksud adalah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menjelaskan, siapapun makhluk Allah, hamba Allah yang berinteraksi, berhubungan dengan Al-Quran, maka akan menjadi hamba Allah yang mulia. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan makhluk terbaik, nabi dan rasul terbaik? Karena diberi Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat terbaik? Karena menyampaikan Al-Quran. Kenapa kita sebagai umat Rasulullah disebut umat terbaik? Karena kita mendapatkan warisan Al-Quran. Lailatul Qadar menjadi malam terbaik karena malam diturunkannya Al-Quran. Ramadan menjadi bulan terbaik karena bulan diturunkannya Al-Quran. Maka siapapun di antara kita yang berinteraksi dengan Al-Quran, maka akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Wa huwa afdaludz dzikri, dan Al-Quran ini adalah zikir yang paling utama, di mana Nabi SAW juga menjelaskan afdaludz dzikri ba'dal Quran, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir yang terbaik setelah Al-Quran, setelah Al-Quran. Artinya Al-Quran adalah bentuk zikir kepada Allah yang terbaik, yang afdal, yaitu kalimat tadi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika kita membaca Al-Quran, secara otomatis kita akan tercatat sebagai orang-orang yang
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan melantunkan zikir-zikir yang terbaik. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai Allah melebihi apa yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an sebagai kalamullah. Wa huwa hirzun minasyaiton ala wajhil umum. Dan Al-Qur'an itu seluruhnya secara umum adalah benteng dari setan. Fa idza kana dzikru hirzan minasyaiton, jika zikir itu bagian dari benteng dari setan, fa hadza ahsanu dzikri wa atammuhu, maka Al-Qur'an ini zikir yang terbaik dan paling sempurna. Jika zikir itu secara umum sebagai senjata kita melawan setan untuk membentengi, nah Al-Qur'an sebagai benteng terbaik, sebagai senjata terbaik untuk melawan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an sebaik-baik zikir, zikir yang paling sempurna. Wa huwa ahsanul hadisil ladzi anzalahu Allah Ta'ala, dan Al-Qur'an adalah sebaik-baik pembicaraan yang Allah turunkan. Fa'alal muslim an yuksira min qiraati kalami rabbih fi kulli waqtin, maka wajib bagi seorang muslim memperbanyak membaca kalam Rabbnya, firman Rabbnya, Tuhannya, fi kulli waqtin, di setiap waktu. Walaupun ada beberapa kondisi yang kita itu dilarang membaca Al-Qur'an. Di dalam sholat misalnya, di sini disebutkan dalam catatannya, ketika rukuk, ketika sujud ada larangan kita membaca Al-Qur'an. Kenapa? Dalam rukuk Nabi mengatakan wa amma fir ruku' fa'azzimu fihi rabba. Di dalam rukuk kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Fa'azzim subhana rabbiyal azim. Termasuk ketika sujud juga dilarang membaca Al-Qur'an. Jadi rukuk tidak boleh membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Kalau doa yang diambil dari Al-Qur'an boleh, seperti sujud misalnya, karena memang di situ lafadz perintahnya dalam sujud fa'aksirud doa, perbanyaklah doa, walaupun itu diambil dari Al-Qur'an, tapi nilainya doa. Dan ini hendaknya senantiasa kita perhatikan bagaimana interaksi kita dengan kalamullah, dengan Al-Qur'an. Kemudian kalau bisa lebih ditingkatkan lagi, kita mengetahui maknanya, bertadabbur dan mengamalkannya. Paling tidak interaksi awal kita adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Dan ini karunia Allah yang sangat besar bagi siapapun yang Allah beri taufik, kemampuan membaca Al-Qur'an. Di saat orang lain belum bisa membaca Al-Qur'an, ibadah yang harus dilakukan apa? Karena memang yang identik dengan bulan Ramadan, ibadah yang utama diantaranya adalah membaca Al-Qur'an. Dan ini memang prihatin kalau kita lihat di anak-anak ya, bukan di lembaga-lembaga yang misalnya umum ya, negeri. Saya di kelas 6 itu ada 18 siswa. Itu yang lancar dalam tanda kutip, lancar biasa. Kalau dipendelengi tajwidnya dan juga makharijul hurufnya ya masih kurang. Dari 18 anak itu hanya 2 siswa kelas 6. Ketika dikumpulkan pondok Ramadan kelas 6, kelas 5, kelas 4 suruh baca Quran. Kelas 4 ada 2 orang, kelas 5 ada 2 orang, kelas 6 ada 2 orang. Ketika saya tanya yang kelas 6, sampean kalau sudah SMP mau nggak ngaji ke TPQ terus? Karena TPQ kan anak-anak SD biasanya nggak ada cilik-cilik, guyang-guyut dah. Lah anak-anak yang seperti ini ya, nanti punya anak, kepeduliannya bisa jadi sama dengan orang tua mereka saat ini. Dan nanti anaknya punya anak, punya cucu misalnya, generasinya akan terus berlanjut seperti itu.
Bahkan gurunya aja juga sebagian besar belum bisa membaca Al-Quran. Padahal ya kita bersyukur TPQ sekarang juga masih banyak. Setiap musola, setiap masjid itu ada taman pendidikan Al-Quran. Cuman sampai kelas 6 kok belum bisa baca Quran. Dan sudah hampir 7 tahun pengalaman saya seperti itu, kelas 6. Kondisinya sama. Wa hunaka suratun wa ayatun minal Qur'anil Karim ja'al khabar 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sekian banyak ayat-ayat dan juga surat di dalam Al-Qur'an yang dikabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan fadilah, keutamaan, annaha taqi al-insana minas syaitan, bisa membentengi manusia dari setan. Secara umum kalamullah Al-Quran itu semuanya bisa menjadi benteng bagi manusia dari godaan Al-Quran. Tetapi ada ayat-ayat dan surat-surat khusus yang memang dikabarkan sendiri oleh Nabi SAW akan melindungi manusia dari setan. Wa tamna'uhu min an yatasallatu alaihi, dan bisa menghalangi setan menguasainya. Au ala waladihi, atau menguasai anaknya. Au yadkhula baitahu, atau masuk ke rumahnya. Wa bayanu dzalika fin niqat al-atiyah, dan di bawah ini adalah penjelasannya. Mana ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat dan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an yang dikabarkan Nabi menjadi benteng bagi kita dalam menghadapi godaan setan. Yang pertama, suratul Baqarah. Surat Al-Baqarah. Sabata fi sahihi Muslimin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu itu makbaroh. Maqabir jamak dari makbaroh, yaitu kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kita kuburan yang di situ tidak ada aktivitas ibadah. Seperti membaca Al-Quran secara khusus di sini. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan yang di situ tidak dibaca Quran. Inna syaitana yanfaru minal baiti, atau yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Rumah kita bukan seperti kuburan yang di situ tidak boleh membaca Al-Quran atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang secara khusus menjadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan di kuburan. Nah, di sini membaca Al-Quran, rumah-rumah kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Apalagi secara khusus kita membaca surat Al-Baqarah. Seseorang yang mengkhatamkan Al-Quran itu pasti melewati yang namanya surat Al-Baqarah. Nah, di antara keutamaan Al-Baqarah ini adalah ketika di dalam rumah kita bacakan surat ini, surat Al-Baqarah, maka setan akan lari. Kemudian yang kedua setelah surat Al-Baqarah adalah ayatul kursi, yaitu ayat kursi. Akhrajal Bukhari min hadisi Abi Hurairah hina kana yakhrisus sadaqah. Ini hadis yang masyhur yang kita dengar, kita baca. Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis ini dari hadis Abu Hurairah ketika Abu Hurairah ini menjaga sedekah, menjaga harta sedekah kaum muslimin yang diletakkan di Baitul Mal, atau kalau mungkin zaman kita dulu, cuma orang tua kita dulu ada yang namanya lumbung ya. Di situ sedekah kaum muslimin termasuk infak diletakkan ya. Waja'ahu syaitan ya'khudha minha, maka datang setan kepadanya untuk mengambil dari harta sedekah tersebut.
Ini diringkas dalam risalah ini. Faqala lahu syaitan, maka setan berkata kepadanya, fil marratis tsalisah, di kali yang ketiga. Jadi ini malam pertama dalam rupa seseorang, ya. Ini Abu Hurairah memergoki, ya, seseorang yang mengambil sedekah, konangan, ya. Jadi ketahuan sampai ditanya oleh Abu Hurairah, ya, kenapa mengambil? Karena orang ini kemudian mengaku butuh untuk memberi makan anak-anaknya. Sambil diancam bahwa akan dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena orang ini melas, ya, akhirnya Abu Hurairah seakan, ya, kasihan, dibiarkan pergi. Betul juga paginya disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, tadi malam ada seseorang yang mengambil harta sedekah, tapi saya biarkan karena saya kasihan. Nabi mengatakan, ente nonong kok bengi teko maneh wonge. Abu Hurairah yakin betul, disanggong oleh Abu Hurairah. Ditunggu dan betul datang lagi. Orang yang kemarin juga datang. Sama alasannya dan diancam, diberitahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena kasihan tetap dibiarkan pergi. Disampaikan lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan nanti malam akan datang lagi yang ketiga kalinya. Maka yang ketiga kalinya inilah sudah tidak ada belas kasihan dari Abu Hurairah dan akan diseret dihadapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kemudian orang ini membuka identitas dirinya yang asli, membuka identitas dirinya yang asli, bahwa dia adalah bangsa jin, yaitu dari kalangan yang memiliki sifat jelek, yaitu setan. Dia tidak mau dibawa di hadapan Nabi, dengan kompensasi akan diberitahu bagaimana supaya bisa melindungi diri dari setan, dari dirinya dan juga teman-temannya, supaya tidak bisa melakukan seperti yang dia lakukan. Apa kata setan ini? Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi. Jika kamu naik ke peraduanmu, ke tempat tidurmu, faqra ayatal kursi, maka bacalah ayat kursi. Lam yazal ma'aka minallahi hafidun wala yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Maka lam yazal niku nek cara Jawa ora gengsir-gengsir. Napa nek ora gengsir? Ya itu wong Jawa. Ora gengsir-gengsir no. Senantiasa. Bersamamu ada hafidun, penjaga dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan setan mendekatimu sampai pagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kompensasi ini pun diterima oleh Abu Hurairah, laki-laki dilepaskan karena sudah tahu identitas aslinya. Kemudian shadaqaka wa huwa kadzubun. Sebenarnya Abu Hurairah juga awalnya tidak tahu, tapi karena ini mengatakan tentang ayat kursi, tetap saja disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan shadaqaka wa huwa kadzubun dzaka syaitan. Dia jujur kepadamu padahal dia seorang pendusta, dan itulah setan. Ini dalam satu kasus, ya. Kasus yang lain menimpa Tolhah. Tolhah ini termasuk orang yang berada, orang yang kaya, dan juga orang yang loman. Orang yang loman itu dermawan, gitu. Dia juga punya tempat khusus untuk menyimpan makanannya, sehingga kalau ada orang minta akan diambilkan. Nah, suatu ketika mergoki bayangan atau seseorang, dikira orang, kemudian dipegang sama Tolhah ini tangannya. Ternyata tangannya seperti tangannya anjing, punya bulu. Sehingga ditanya,
A insiyun amta am jinniyun. Wah ini kau niki menungso apa jin ya? Kita gak mungkin tanya begitu ya. Kata koyokan pun lah Melayu langsung iki. Duduk menungso saya gitu. A insiyun anta am jinnun. Kau niki bangsa menungso apa bangsa jin? Bal jinniyun. Aku ngono jin. Wes keplayu-playu kalau kita ya. Kabur ya, kabur. Mana anak sekarang itu penakut-penakut ini. Gara-gara apa? Ya kadang-kadang tontonannya sih enggak ini. Awan-awan ya ke kamar mandi lu njaluk ter. Akhirnya kemudian ditanya oleh Tolha tadi, apakah seperti ini bentuk fisiknya jin itu? Ya salah satunya, salah satunya. Akhirnya kemudian ternyata tujuannya ini jin ini tahu Tolha ini orang yang dermawan sehingga ingin ikut menikmatinya. Baik, wa fi hadis Abi Ayyub Al-Ansari anna syaitan qala lahu idza qara'taha ghadwatan ujirta minna hatta tumsiya. Jika kamu membacanya pada waktu pagi, engkau akan dilindungi dari kami sampai sore. Wa idza qara'taha hina tumsi, kalau engkau membacanya tatkala sore, ujirta minna hatta tusbiha, engkau akan dilindungi dari kami sampai pagi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqal khabis. Ini dalam riwayat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, orang yang buruk tadi itu jujur. Ini dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, setan mengatakan dalam redaksi yang berbeda, tidak sama dengan yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Intinya adalah sama tentang keutamaan ayatul kursi, dan ayat kursi ini adalah a'dhamu ayatin fil Quran, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Di antara ciri ayat-ayat yang agung adalah di mana ayat-ayat itu berisi tentang nama dan sifat-sifat Allah. Coba jenengan perhatikan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sifat-sifat Allah semuanya. La ta'khudhuhu, tidak ngantuk, tidak tidur, sampai apa? Aliyul azim. Makanya Al-Ikhlas itu isinya kan sifat Allah semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ta'dilu sulusal Quran. Nah, kan jenengan nek kepengin cepet khatam ya maca kulhu ping kulhu elik ini. Ping 3 ya. Artinya makna-maknanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran karena ya mengandung sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga adalah akhiru ayataini min suratil Baqarah. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dimulai dari apa ini? Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Sampai nggak tahu tahlilan, nggak hafal. Bunyinya apa Pak? Dua ayat terakhir Al-Baqarah. Bunyinya. Nah, apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus mandallati lah ya kursi maneh sampean. Wa in tubdu ma fi anfusikum au. Terus sampai terakhir fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini gak tahu kumpulan ya, gak hafal. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Terus amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini dengan apa lagi? Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat dari akhir surat Al-Baqarah dalam satu malam, maka kedua surat itu mencukupinya. Ai takfihi min kulli syai'in, mencukupi dari segala sesuatu.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Sahih Muslim, juga Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Syarah Sahih Bukhari. Wa min dzalika syaitan lima akhrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ard bi alfai amin. Sesungguhnya Allah menulis atau mencatat sebuah catatan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 2000 tahun. Fa anzala minhu ayatain, lalu Allah menurunkan dua ayat, khatama biha surat al-Baqarah, di mana Allah menutup dengan dua ayat ini surat al-Baqarah. Fala tuqra'ani fi dari salasi layalin, dan tidaklah dua ayat ini dibaca di satu rumah 3 malam lalu setan bisa mendekatinya. Artinya ketika dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dibaca dalam sebuah rumah 3 malam, maka setan tidak bisa mendekatinya. Di dalam riwayat Imam Nasai juga dan juga Al-Hakim, wa inna syaitana la yaliju baitan quri'ata fihi salasa layalin. Sesungguhnya setan tidak bisa masuk ke dalam rumah yang keduanya dibaca di dalamnya 3 malam. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian yang keempat adalah al-mu'awwidzat, ayat-ayat untuk perlindungan yang disebut dengan al-mu'awwidzat, dimulai dari Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Dari Abdullah bin Khabib radhiyallahu anhu qala kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin shadidatin. Kami pernah keluar dalam suatu malam yang hujan dan gelap yang sangat. Natlubun nabiyya sallallahu alaihi wasallam liyusalliya lana. Kami mencari Nabi agar mengimami kami salat. Fa adraknahu, lalu kami mendapati beliau. Faqala, lalu beliau bersabda, kul, ucapkan. Falam akul syai'an, lalu aku tidak mengucapkan sesuatu. Summa qala kul, kemudian beliau mengatakan untuk kedua kalinya, kul. Falam akul syai'an, aku tidak mengucapkan sesuatu. Summa qala kul, yang ketiga kalinya Nabi juga tetap kul. Maka yang ketiga kalinya inilah kemudian Abdullah bin Khabib ini mengatakan, ya Rasulullah, ma'akul, apa yang harus aku katakan? Qala kul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Ucapkan kul huwallahu ahad dan Al-Falaq serta An-Nas, al-mu'awwidzatain, dua ayat perlindungan, hina tumsi wa hina tusbihu, ketika engkau di waktu sore dan pagi, salasa marrat, 3 kali, yakfika min kulli syai'in, maka akan mencukupimu dari segala sesuatu. Dan ini juga menjadi zikir rutin kita pagi dan petang, termasuk setiap selesai sholat gandeng dengan ayat kursi setelah sholat fardu. Kemudian riwayat berikutnya, wa fi sahihil Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara'a fihima. Nabi kalau akan tidur setiap malam beliau menghimpun kedua telapak tangan beliau, kemudian ini dalam riwayat Aisyah niup dulu. Dalam riwayat Aisyah ini meniup dulu, baru kemudian faqara'a, lalu beliau membaca pada dua telapak tangan beliau ini kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi dalam riwayat Aisyah ini niup dulu baru membaca. Kenapa? Karena ini dalam rangka menyelisih apa? Siapa? Dukun. Dukun itu
oma amik dhisik baru nyebul. Ini dalam kalau para ulama. Nah, ini nyebul dulu baru qomat kamit, baru membaca. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa boleh misalnya membaca dulu kemudian meniupnya. Ya. Namun dohirnya hadis riwayat Aisyah ini bahwa beliau meniup dulu, dan salah satu alasan yang kata para ulama yang menjelaskan untuk menyelisihi para dukun. Summa yamsahu bihima mastata'am an jasadi. Kemudian setelah beliau selesai membaca, maka beliau menjangkau, mengusap dengan kedua telapak tangan ini dari bagian tubuh yang bisa beliau jangkau. Yang pertama adalah ala ra'sihi wa wajhihi, kepala dan wajahnya. Kemudian tubuhnya yang bisa beliau jangkau. Jadi kepala, kemudian wajah, kemudian tangan. Begini caranya. Apa yang bisa beliau jangkau. Dan beliau yaf'alu dzalika salasa marrat. Beliau lakukan itu tiga kali. Ya, 3 kali ini apakah setiap membaca sekali kemudian diusap sehingga 3 kali, ataukah dibaca langsung 3 kali kemudian juga diusap 3 kali. Nah, ini juga para ulama beda pendapat, karena salasa marrat ini bisa berarti setiap kali membaca kemudian diusap, kemudian dibaca yang kedua diusap, baca yang ketiga diusap. Ini tidak apa-apa dilakukan dua-duanya, atau dibaca langsung 3 kali dan diusap 3 kali. Fandur ila khirzin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah bagaimana penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annahu yaqumu bihadzal amal, bahwasanya beliau melaksanakan amalan ini binafsihi, untuk diri beliau sendiri, litata'assa bihi ummatuhu, agar umatnya juga meneladani beliau melakukannya, wa yasluku sabilahu, dan menempuh jalan yang beliau lakukan, fayataharrazu bihadzal hirzi al-azim, agar mereka membentengi diri mereka dengan benteng yang agung ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa dzikru suratil ikhlas ma'ahuma tagliban limashtamalat alaihi min sifatir rabb. Penyebutan surat Al-Ikhlas bersama dengan Al-Falaq dan An-Nas ini karena mayoritas isinya adalah sifat-sifat Allah. Wa illam yasrah fihi bilafdit ta'awud, walaupun secara sharih surat Al-Ikhlas itu tidak ada isinya perlindungan. Beda dengan langsung Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, ada perlindungan-perlindungan, dan ini memang logis kalau dijadikan sebagai benteng. Tapi Al-Ikhlas tidak ada isinya perlindungan. Tetapi kenapa kok digabungkan dengan Mu'awwidzatain? Karena memang isinya adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berlindung dengan sifat Allah tersebut. Karena inilah Imam Bukhari membuat judul dalam Sahih beliau dengan judul Fadlul Mu'awwidzat, keutamaan ayat-ayat perlindungan, dan yang dimasukkan juga surat Al-Ikhlas, bukan hanya Al-Falaq dan An-Nas. Yang kelima, yang terakhir, Al-Mu'awwidzatan, secara khusus 2 ayat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas tadi. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu minal jan wa ainil insan, beliau berlindung dari bangsa jin dan juga ainul insan, mata manusia. Ya, kita kenal bahwa ada penyakit yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penyakit yang hak, yang benar adanya, ya, adalah penyakit ain. Jadi penglihatan seseorang yang karena takjub, ya, atau karena benci, kemudian ketika dia takjub tidak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini akan bisa memberikan mudarat kepada yang dia pandang. Kalimat pujian terhadap seseorang yang dikagumi tanpa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala
akan bisa memudaratkan sesuatu atau orang tersebut. Barang pun bisa termudaratkan. Dan ini banyak orang-orang yang menceritakan. Di sekolah itu ada Pak, printer ya. Sudah lama ini belinya printer ini. Sudah lama. 3 tahun 4 tahun. Wah, printer ini kuat ya, 4 tahun gak rusak balas. Ada guru yang make ngebling Pak. Ternyata apa? Rusak tidak bisa. Kedip. Padahal selama ini tidak pernah. Jadi pujian kepada sesuatu termasuk barang pun ini bisa menyebabkan mudarat ain itu. Maka Nabi membuat perlindungan dengan membaca Al-Falaq An-Nas hatta nazalat al-mu'awwidatan falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Beliau sebelum turun Al-Falaq An-Nas, beliau memakai perlindungan doa yang lain. Tapi setelah turun Al-Falaq An-Nas, maka beliau pun tidak menggunakan yang lain. Beliau menggunakan Al-Falaq dan An-Nas ini untuk penjagaan dan perlindungan dari bangsa jin dan juga ainul insan tadi. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu bihima li'annahuma asmal minat ta'awud alladzi kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam qabla nuzuliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan Al-Falaq dan An-Nas karena asmal, lebih mencakup daripada kalimat-kalimat perlindungan yang beliau baca sebelumnya, sebelum turun Al-Falaq dan An-Nas ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengomentari wa hadza la yadullu 'alal man'i minat ta'awudhi bi ghairi hatainis surataini. Ini tidak menunjukkan larangan seseorang berlindung kepada Allah dari setan dengan selain 2 surat ini. Tetapi bal yadullu 'alal ulawiyah, menunjukkan hanya sisi keutamaannya. Wala siyama ma'a subuti ta'awud bi ghairihima. Kenapa? Karena ada bentuk ta'awud yang bisa dibaca selain Al-Falaq dan An-Nas. Contohnya apa, Pak? Kalau jenengan punya anak kecil, melindungi dari ain, ya, doanya apa? Misalnya ya, doa yang boleh bisa dibaca ketika sama dengan doanya ibundanya Maryam apa? Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Jadi ketika ibunda Maryam ini sebenarnya menginginkan anak laki-laki, ternyata perempuan, lahirlah Maryam. Maka kemudian minta perlindungan, Allahumma inni u'idzuha bika, ya Allah aku mohon perlindungan untuk anak saya ini, perempuan ini, kepadamu, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya, minas syaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Terus apa lagi? Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini secara khusus dalam hadis adalah ketika man nazala manzilan, siapa yang singgah di satu tempat, ya, kemudian membaca doa ini, lam yadurrahu syai'un hatta yartahila, tidak akan ada yang membahayakan dia sampai dia berangkat dari tempat tersebut. Kalau kita ngiyup misalnya waktu hujan, ya, misalnya di situ, ya orang-orang mengatakan tempat apapun. Ini bukan hanya bangsa jin saja, ya. Bangsa min syarri ma khalaq, dari apa yang Allah ciptakan, yo, hewan buas macam-macam, bukan hanya dari bangsa jin saja, semua yang Allah ciptakan. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila. Terus untuk yang anak kecil yang ada kalimat min ainin lammatin, apa itu u'iduka bikalimatillahid tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lammah. Supaya anak-anak kita ketika ada orang melihat terus takjub, ya, kok lisannya itu tidak mengucapkan pujian kepada Allah,
ya kita berlindung, kita lindungi dulu. Jagani orang-orang yang tidak paham itu supaya tidak terkena ain. Mungkin nek wong Jawa biyen ngarani napa arek cilik niku gampang sawanen. Moro-moro awake napa? Panas. Dan sebenarnya juga mereka sadar iki mesti ana wong sing itu apa namanya ngelem ya, mari dilem gitu. Cuman kurang diarahkan sedikit sehingga mereka tidak tahu caranya seperti apa. Ya. Ya. Walihada jaa fi ba'di alfadhi hadis Uqbah bin Amir fa innahu ma sa'ala sa'ilun bimislihima wala ista'adha musta'idun bimislihima. Karena inilah datang pada sebagian lafadz hadis Uqbah bin Amir bahwasanya tidak ada yang bertanya, tidak ada yang meminta, seorang yang minta dengan yang semisal keduanya dan juga berlindung dengan keduanya. Artinya memang yang paling sempurna adalah Al-Falaq dan An-Nas. Tapi boleh dengan doa-doa yang lain yang apa namanya isinya adalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama mau surat apa, Pak? Al-Baqarah. Terus yang kedua ayat kursi, yang ketiga dua ayat yang terakhir, yang keempat ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, ayat kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang kelima secara khusus adalah apa? Al-Falaq dan An-Nas. Jadi sebenarnya kalau kita istiqomah, cuman nggak istiqomah ya, zikir pagi dan petang itu sudah mencakup semuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini secara kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini masih ada dua lagi benteng kita. Mudah-mudahan tinggal dua ya. Kalau tiga ini kurang kitab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, keluarga kita dan kaum muslimin dari godaan syaitan dan penyesatan mereka. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.